Didoifkan ya oleh sebagian ulama, orang-orang yang melakukan riya, Pak, nanti di akhirat itu seperti ini. Orang-orang yang dulu di dunia suka melakukan riya, dia beribadah ya, kemudian nanti dia itu di akhirat seakan-akan dibiarkan Allah, dilepaskan Allah untuk masuk ke dalam surga. Jadi udah senang gitu kan, bahkan kemudian udah melihat surga itu, udah melihat ya. Tapi bagi yang melakukan dosa syirik besar, mereka tidak akan, bahkan mencium bau surganya tidak akan ya. Tapi syirik kecil masih Allah nampakkan. Dalam hadis ini masih Allah berikan kesempatan untuk lihat keindahan surga, bahkan sudah mencium wanginya surga itu. Tercium wangi surga itu perjalanan berapa? 40 tahun. Perjalanan 40 tahun, jarak perjalanan 40 tahun, itu wangi surga itu sudah tercium. Berarti sudah tercium wanginya, sudah melihat keindahan surga. Tapi kemudian tiba-tiba Allah suruh balik, nggak jadi, disuruh masuk, akhirnya dicemplung ke dalam neraka. Maka mereka mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau tidak tampakkan kepada kami surga itu, tentu ya siksa neraka ini tidak lebih berat, tidak seberat yang kami rasakan. Artinya apa, Pak? Begitu mereka menyesali. Kenapalah kita nampak surga udah wah masuk surga, ternyata nggak jadi gitu loh. Kenapa kalau bahasanya kenapa ini? Kenapa? Kena prank. Gitu ya. Rupanya nggak jadi. Kenapa? Memang sengaja digitukan Allah supaya apa? Supaya timbul penyesalan yang sangat mendalam. Ya, nah masuk surga. Rupanya nggak jadi, udah balik-balik masuk neraka aja kalian. Sehingga mereka mengatakan apa? Sungguh, seandainya kami tidak melihat surga, tentu azab yang kami dapatkan di neraka itu tidak seberat karena kami sudah melihat surga. Artinya baru melihat saja, baru mencium bau surga, sudah terbayang, sudah terasa kenikmatan yang luar biasa. Rupanya nggak jadi mendapatkan nikmat itu. Masuk neraka dulu, dicuci dulu. Ya, nah, meskipun nggak kekal. Ya, meskipun nggak kekal. Jadi ulama sepakat pelaku syirik kecil itu tidak kekal. Ya, ini syirik. Dosa yang pertama, dosa besar yang pertama. Man ra'a ra'yallahu bihi wa man sam'a Allahu bihi. Barang siapa yang berlaku riya, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya. Dan barang siapa yang berlaku sum'ah, Allah akan memperdengarkan aibnya. Hanya bedakan riya dengan sum'ah. Riya itu memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Sehingga kalau riya itu ketika beramal, terjadinya riya itu ketika beramal. Lagi sholat, tahu ada orang, wah dibagusin sholatnya. Lagi baca Quran, ada orang, wah diapain? Difasih-fasihkan gitu loh, ditartil-tartilkan. Itu riya. Tapi kalau sum'ah sudah beramal, ya, alhamdulillah tadi malam bisa sholat tahajud. Ya, walaupun cuma 1 juz yang dibaca. Nah, itu sum'ah, memperdengarkan atau buat status. Maka buat status itu termasuk apa? Sum'ah. Ya, maka bedakan dari antara riya dan sum'ah. Alhamdulillah tadi bisa sedekah walaupun cuma 10.000. Itu sum'ah namanya. Hati-hati ya, setan itu sangat pandai. Terkadang mungkin tujuan kita buat status, tujuannya supaya orang termotivasi. Hati-hati. Ya, ini kan banyak seperti itu. Dokumentasi, dibuat status, dibuat pemberitahuan gitu. Supaya apa? Supaya orang juga tergerak. Ya silahkan sih, tapi hati-hati ya, sum'ah menghinggapi. Tujuannya supaya orang motivasi, tapi sekalian supaya juga sum'ah. Makanya kalau memang kita nggak bisa jaga diri, jaga hati seperti itu, udah bosan, nggak usah. Makanya dalam Al-Quran, sedekah itu ya sembunyi-sembunyi baik, terang-terangan juga baik. Terang-terangan baik bagi orang yang bisa menjaga hatinya. Sembunyi-sembunyi itu baik bagi orang yang lebih mengharapkan, lebih menjaga hatinya. Kan gitu. Jadi jangan 100.000 nih, ini 100.000 ya.
Pamer terang-terangan baik. Bukan itu maksudnya, Pak. Ya kan? Diam-diam nih ya, diam-diam. Baik. Apa pula diam-diam dia bilang juga gitu kan. Ya, ada orang lagi kumpul di masjid. Saya lihat video. BKM-nya mengumumkan kita lagi pembangunan renovasi masjid. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari jamaah-jamaah. Dari Bapak Fulan 100.000, dari Bapak Fulan 500.000. Ada satu jamaah, apalah, masa disebutkan namanya dia berinfak sedekah itu diinfak sebut-sebutkan namanya. Sum'ah. Sum'ah kali. Dari hamba Allah 300.000. Harusnya gitu hamba Allah. Jadi nggak tahu siapa itu saya. Itu saya buat hamba Allah. Jadi kan nggak tahu. Dia ngomong sama kawan sampingnya itu saya gitu. Jadi buat hamba Allah tapi ngomong itu saya. Dari hamba Allah tapi dibilang saya. Ngeri ya. Kemudian ancaman juga rubas shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal 'atash. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa karena ju'. Ya, tidak mendapat apa kecuali lapar dan haus. Dan berapa banyak orang yang bangun malam ibadah di malam hari, tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya berdagang. Begadang apa berdagang? Begadang. Nggak ada nilai pahala. Padahal dia qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan ibadah namanya qiyamul lail. Kalau sholat namanya sholat tahajud. Ya. Jadi sholat di malam hari namanya sholat tahajud. Kalau menghidupkan ibadah di malam hari namanya qiyamul lail. Jadi jangan lagi dibilang sholat qiyamul lail, Pak. Ya, sholat tahajud, sholat yang dilakukan di malam hari. Kenapa hanya mendapatkan lapar dan haus? Kenapa hanya mendapatkan capeknya begadang? Karena sum'ah, karena riak tadi. Tak dapat pahala apa-apa. Makanya orang-orang yang memiliki syirik kecil, yang suka riak, ya syirik kecil ya, syirik, masuk kategori syirik kecil. Kata para ulama ibarat orang yang melakukan perjalanan bawa bekal, tapi bekal yang dia bawa itu bukan bekal yang bermanfaat, tapi diisi pasir. Tak ada manfaat, berat. Bekalnya itu berat, bawaannya itu berat, tapi isinya pasir. Apa gunanya pasir? Kerikil, apa gunanya? Nggak ada. Sehingga nanti ketika sampai di kampung halaman dia buka, loh pasir, loh kerikil. Itulah ibarat orang yang beramal karena ingin mengharapkan pujian manusia. Ya, beramal karena ingin mengharapkan pujian manusia. Makanya kalau kita lihat para ulama dulu ya betul-betul menjaga keikhlasan, ya itu luar biasa. Ya, sampai-sampai ada yang kemudian rela untuk pindah, Pak, pindah karena ketahuan doa dia yang mustajab. Ya, ketahuan dialah yang berdoa, doanya didengar Allah, dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, tahu oleh orang lain. Oh, bapak itu yang doanya dikabulkan sama Allah. Tahu dia, orang tahu saya yang doa. Akhirnya dia pindah dari tempat itu, Pak. Itu sampai seperti itu menjaga keikhlasan ibadah itu. Ya, luar biasa. Nah, innallaha yuhibbul ghaniyul khafiyyut innallaha yuhibbut taqiyul ghaniyul khafiyy. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi. Ya, tersembunyi. Nah, jadi hati-hati. Sering juga perangkapnya gini, Pak. Perangkap tuh sering begini. Allah, mungkin kita nggak ngomong, tapi dalam hati kita merasa amal kita tersembunyi, kita merasa kita lebih baik. Itu amalnya sebut-sebut. Masa amal sebut-sebut? Diam aja lah. Nah, memang dia nggak nyebutkan diri dia, tapi dia merasa kayak saya lah. Saya ibadah nggak sebut. Saya ibadah nggak mau nampak-nampakin. Hati-hati. Ini riya nggak kena, sum'ah nggak kena, kenanya di mana? Oh,
ujub. Ya, makanya begitu berat sekali menjaga hati itu berat. Berat sekali. Kita menjaga hati kita. Kata Allah, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa suci, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Makanya kan ketika bagaimana supaya kita menghindari sifat sombong, ketika lihat orang yang lebih tua, katakan dia mendahului saya dalam ibadah. Ketika melihat yang lebih muda, katakan saya mendahului dia dalam dosa. Yang lebih tua kita katakan dia mendahului saya dalam ibadah sehingga dia lebih baik dari saya. Kalau lihat yang lebih muda, saya mendahului dia dalam dosa sehingga dia lebih baik dari saya. Jadi jangan dibalik. Ya kan, nampak orang lebih tua, ini dosa lebih banyak ini. Ya, makanya lebih buruk. Dapat yang lebih muda, masih anak kencur. Ya, ibadahnya belum ada. Nah, ini jangan dibalik seperti itu. Ya. Untuk menjaga keikhlasan amal tadi, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian hadis yang terakhir, ini peringatan supaya kita betul-betul terhindar dari dosa syirik, khususnya syirik kecil ya. Ya, mudah-mudahan syirik besar kita betul-betul terjagalah dari itu. Tapi syirik kecil itu termasuk kategori dosa besar. Makanya saya lebih tekankan di syirik kecilnya ini. Ada satu hadis ya. Terjemahkan aja lah ya. Saya bacakan aja. Seorang itu bertanya kepada Rasulullah. Sa'ala rajulun Rasulullah SAW. Seorang bertanya kepada Rasulullah tentang keselamatan. Ya. Maka kemudian Rasulullah berjawab, hendaknya kamu tidak menipu Allah. Ya, keselamatan itu kamu tidak menipu Allah. Ya, meskipun Allah itu tidak ada istilah ditipu, ya kan? Yang menipu Allah itu siapa, Pak? Yang suka nipu Allah itu? Dalam Al-Qur'an kata siapa? Munafik. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah padahal Allah lah yang memperdaya mereka gitu. Nah, tapi ternyata dalam hadis Rasul juga mengatakan keselamatan itu adalah hendaknya engkau tidak menipu Allah. Ya. Maka ditanya lagi, laki-laki tadi bertanya lagi, bagaimana Allah bisa ditipu? Ya, bagaimana mungkin? Kaifa yumkin? Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditipu? Maka Rasulullah menjawab, ya, kamu mengamalkan satu perintah Allah dan Rasulnya, namun bukan mengharap wajahnya Allah. Artinya bukan karena keikhlasan gitu loh, tidak mengharap, bukan karena ikhlas gitu, tidak mengharap wajahnya Allah. Ittaqur riya, takutlah kamu akan riya, karena itu adalah syirik kecil. Fa innaha syirkul asghar. Dan sesungguhnya nanti pada hari kiamat, ya, orang yang riya itu akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk dengan 4 nama. Ini ada 4 nama nih, Pak. Orang yang riya ini akan dipanggil dengan 4 nama. Ya. Yang pertama namanya murai. Artinya pelaku riya. Orang yang suka riya namanya murai, dalam bahasa Arab itu murai. Yang kedua ada kepanggil nama godir. Artinya apa? Penipu. Yang ketiga dipanggil fajir, pendosa. Dan yang keempat dipanggil khasir. Apa itu khasir? Rugi, orang yang rugi. 4 panggilan bagi orang yang suka berlaku riya. Murai, godir, terus apa? Fajir, khasir. Orang yang riya, orang yang pendosa, penipu, dan orang yang rugi. Sungguh amalmu telah sia-sia, kata Rasulullah, dan pahalamu sudah batal. Kamu tidak lagi memiliki pahala di sisi kami. Pergilah dan ambillah pahala yang disediakan oleh orang yang karenanya kamu beramal. Tadi pergi minta pahala kepada orang yang kamu beramal untuk mendapatkan pujian dia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, di antara ciri keikhlasan itu, apakah orang memujimu atau mencelamu itu tidak akan mempengaruhimu. Dipuji atau dicela engkau tetap beramal. Jadi kalau kita dipuji semakin semangat, dicela malah melemah, ini tanda kita belum
ikhlas. Ya, dihargai kita semangat, nggak dihargai kita menggerutu, berarti belum ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu mayyaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Nah, ini dosa syirik. Sekali lagi para ikhwan dan saudara sekalian, jangan pernah merasa kita itu sudah terhindar dari dosa syirik. Mungkin syirik besar oke. Ya. Syirik besar yang mudah-mudahan kita betul-betul terhindar. Tapi syirik kecil, siapa yang tahu? Ya, maka sering-seringlah berdoa tadi dengan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Mudah-mudahan kalaupun ternyata ada kita pernah melakukan dosa syirik, apakah itu mungkin syirik kecil, riya tadi, tapi karena kita sering berdoa dengan doa tadi, Allah ampunkan, Pak. Ya, naudzubillah. Jangan sampai gara-gara syirik kecil, riya, sum'ah yang kita lakukan, yang selalu kita biasakan dalam hati kita, itu menjadi penyebab dosa-dosa kita tidak diampuni dan nanti menjadi penyebab siksaan di nerakanya Allah, meskipun tidak kekal. Ya, meskipun tidak kekal di neraka. Ya, syirik kecil tidak kekal di neraka. Tapi ya, tentunya kita tidak boleh meremehkan siksa neraka. Wallahu a'lam bishawab. Apa kemudian amalan itu kembali lagi? Ya. Memang dosa riya, ya, dosa riya itu menghapuskan seluruh dosa riya menghapuskan amalan yang kita lakukan. Ya. Contohnya kita ada sholat tahajud tadi malam, ya kan? Atau ketika ibadah itu kita berlaku riya. Berarti dalam ibadah itu ketika riya itu ya amalan kita itu nggak dicatat pahalanya oleh Allah. Ya. Apakah kemudian kalau kita beristighfar apa itu kembali? Ya, amalan itu kembali. Pahalanya apakah kembali? Allah alam bisawab. Tapi yang jelas kalau kita istighfar, dosa kita diampuni. Masalah amalan itu kembali atau tidak, itu urusan Allah, Pak. Ya kan? Itu urusan Allah. Makanya dalam hadis at-taibu minadanbi kama la danbalahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan tidak punya dosa. Kan gitu. Apakah kemudian amal ibadah yang sudah dilakukan selama ini itu dapat kembali? Ya, jadi. Karena poin yang paling penting sebenarnya, poin yang paling penting yang harus kita pahami nih ya dalam beribadah ini, dalam menjalani kehidupan ini, ya tentu kita berharap amalan kita diterima, betul. Ya, itu buat kita berharap amalan kita terima. Tapi apakah itu harapan yang paling besar yang harus kita lakukan? Tidak. Harapan terbesar yang kita harapkan adalah dosa kita diampuni, Pak. Dosa kita diampuni, itu harapan terbesar yang mengalahkan harapan supaya amalan kita diterima. Kenapa? Karena sebanyak apapun amalan kita, itu tak jadi jaminan kita masuk surga. Artinya langsung masuk surga, enggak. Amalan kita banyak. Nih saya sampaikan ya, amalan kita banyak ini. Dosa kita juga banyak misalnya. Ini kira-kira yakin masuk surga? Belum tentu. Bisa-bisa nyemplung dulu ke neraka. Diapain dulu? Dicuci dulu. Apakah kemudian Allah takdirkan, Allah tetapkan kita masuk neraka, dicuci dulu, atau mungkin Allah ampunkan dosa kita, yaitu haknya Allah. Ya, makanya tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya apa? Selain syirik, dosa besar ya, dosa-dosa besar selain syirik bisa jadi Allah ampunkan. Sehingga tidak Allah adab di neraka, bisa jadi. Kenapa? Atas kehendak Allah. Kita tapi nggak bisa jamin kan? Bisa kita bilang, nanti kan Allah ampunkan. Enggak. Siapa yang Allah kehendaki. Sehingga kita bisa hanya berharap saja, mudah-mudahan saya diampuni. Nah, makanya harapan terbesar kita itu supaya kita dihindarkan dari neraka.
seseorang akan masuk neraka karena dosa yang dia lakukan. Itu loh. Artinya apa? Orang yang berlaku riya, selain amalnya terhapus, dia juga berdosa. Ya sudah berdosa, amalnya sudah amalan terhapus, dia juga berdosa. Jadi bukan hanya sekadar amalnya terhapus, dia aman, enggak lah. Kalau gitu ya gimana ya? Kalau hanya sekadar amalan dihapus, tapi nggak berdosa, wah enak aja lah ya kan? Nggak terhapus aja, penting saya nggak berdosa. Nggak bisa. Dia berdosa, amalan terhapus, tapi dia juga berdosa. Sudah amalan tak ada, dosa banyak. Gitu loh. Kira-kira nanti di akhirat langsung nyemplung atau ancang-ancang dulu? Langsung nyemplung lah. Nah makanya ketika kita minta ampun sama Allah, beristighfar kepada Allah, ya, kalaupun ternyata amal ibadah, amal yang tadi batal Allah kembalikan, ya alhamdulillah. Tapi yang paling penting itu apa? Supaya dosa kita diampuni. Makanya ada Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Artinya apa dihindarkan dari neraka? Diampuni dosa-dosanya. Seseorang itu kan terhindar dari neraka, kenapa? Karena dosa-dosanya diampuni Allah. Apakah amalnya banyak atau sedikit? Ya itu nggak jadi ukuran. Gitu loh. Nah, cuman kan kita kan banyak beramal seperti ini. Di antara hikmah kenapa kita banyak beramal, Pak? Tujuan daripada kita banyak beramal itu banyak supaya kita menumpukan banyak pahala. Itu salah satu tujuannya ya, satu hikmahnya ya, supaya nanti di akhirat kalau ternyata nanti ada yang menuntut kita bisa kasih pahala kita. Paham tuh? Misalnya di dunia kita pernah nyakitin orang, nyakitin tetangga, nyakitin sahabat, nyakitin. Kalau amal ibadah kita banyak, pahala kita banyak, nanti ketika dituntut kita bisa kasih pahala tadi. Nih, gitu loh. Tapi kalau seandainya kita amal kita sedikit, bahkan mungkin pahalanya minim sedikit, tapi banyak orang yang nuntut kita, kira-kira apa yang mau kita kasih? Ya, akhirnya dosa dia kasih kita kan? Kan hadisnya seperti itu. Akhirnya apa? Ya sudah amal habis. Persiapannya seperti itu. Makanya saya katakan banyak sedikitnya amal soleh itu tak menjamin kita masuk. Bahkan Rasul sendiri mengatakan tidak ada satupun yang masuk surga dengan amalannya, dengan amal solehnya nggak ada. Tapi kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu apa? Kasih sayang Allah, Pak. Makanya yang paling kita harapkan itu ampunan dari Allah. Jangan bangga dengan amalan kita. Tuh kita juga bisa beramal karena kehendak Allah kan gitu, karena izin Allah, karena kuasanya Allah. Nah, makanya beramal karena mengharap rahmatnya Allah, cinta karena Allah. Tapi tentunya rahmat Allah itu bisa kita dapatkan dengan amal. Jadi bukan berarti ya udah kalau gitu saya nggak usah beramal. Oh, berarti sudah siap masuk neraka kan gitu. Beramal banyak amal saja tak jamin masuk surga, apalagi tak ada beramal, tak ada amalannya. Ya, makanya kata Aisyah, beruntung orang-orang nanti yang di lembaran catatan amalnya banyak terdapat istighfar. Artinya apa? Banyak taubat kepada Allah, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Banyak. Ya, banyak. Kita kan nggak tahu dosa kita. Sekarang kita bisa tahu nggak? Kira-kira antum bisa nimbang nggak? Sekarang ini loh. Ini yang paling banyak dosa atau pahala? Bisa nggak? Kalau nanti di timbangan di akhirat, kalau dosa kita yang lebih banyak daripada pahala kita, itu udah jelas masuk neraka. Dicuci dulu. Yang penting jangan ada syirik lah, syirik besar ya. Kalau ada syirik besar kekal di neraka. Tapi kalau nggak ada syirik besar, nah dicuci dulu lah. Entah 1000 tahun, 10.000 tahun, 1.000 tahun di neraka nggak apa-apa lah. Penting jangan kekal. Tapi jangan bilang nggak apa-apa lah. Jangan bilang nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau dosanya lebih banyak daripada amal ibadahnya udah jelas. Tapi kalau amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya, apakah sudah jamin juga masuk surga? Belum tentu surga. Ya.
Nah, itu bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya sehingga Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Yang jelas seseorang yang nanti di akhirat, Pak, penghuni surga yang masuk surga itu dia tidak lagi punya dosa. Apakah dosanya itu dia Allah ampuni karena rahmat, karena kasih sayangnya, karena kemurahan Allah, atau dicuci dulu gitu loh. Masalahnya kita nggak tahu nanti dosa kita ini apakah diampuni ataupun dicuci. Kalau dapat SMS, tenang aja nanti diampuni kok. Enak kita, Pak. Dapat SMS gitu kan. Masalahnya nggak tahu kita. Ini nanti diampuni atau dicuci dulu. Jangan, nggak apa-apa loh Ustaz, penting masuk surga. Ya Allah, emang dikira neraka itu tempat wisata? Memang kira neraka itu seperti nggak apa-apa loh Ustaz, panas-panas di padang pasir itu. Nah, gitu ya. Nah, makanya nanti ada orang yang dapat syafaat yang harusnya sudah masuk neraka, tapi nggak jadi masuk neraka. Kenapa dapat syafaat? Tapi kan masalahnya dapat syafaat nggak nanti? Masalah lagi itu kan, gitu kan. Ada yang harusnya harusnya masuk surga derajatnya rendah, tapi dapat syafaat derajat jadi tinggi. Ya, tapi yang jelas orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan dapat syafaat, jelas pasti. Selain itu ada kemungkinan, ada harapan lah. Ya, ada harapan. Gitu ya. Artinya apa ya? Kita bukan ya, kalaupun apakah pasti balik, wallahu alam. Ya, wallahu alam bisawab, saya nggak tahu. Tapi yang ingin saya sampaikan, titik